pemuji kita, Saudari Merna Mandalahi. Salam Merna. Iya Pak Yefta. Salam ya. Waduh, berbunga-bunga ya hari ini bajunya. Ya, puji Tuhan ya. Oke, begitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk menulis apa yang didapat sore hari ini, mencatat, karena di dalam materi nanti dari awal sampai akhir ada satu pertanyaan yang akan mendapatkan door prize dari Pak Handoyo. Wah, ini Pak Handoyo, saya mau tanya Pak, kira-kira hadiahnya apa Pak? Supaya Pak Handoyo langsung sebut deh, hadiahnya apa nih Pak? Ya Pak Yeta, kita siapkan hadiah hari ini khusus PL meter, TPS meter, dan benih-benih sayur seperti biasa Pak Yeta. Wah, luar biasa. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu nih buat pelayan Indonesia Timur nih ya. Ternyata ada berkat yang melimpah kali ini dalam pelayanan. Terima kasih Pak Handoyo buat hadiahnya. Dan jangan lupa sekali lagi, tolong catat dan perhatikan. Dan juga khotbahnya juga perhatikan. Karena juga ada pertanyaan di khotbahnya nanti tuh. Jadi ada satu pertanyaan di khotbah, ada dua pertanyaan di pelatihan kita hari ini. Baik, kita langsung saja Merna untuk bawakan kita datang kepada Tuhan dalam pujian. Silakan Merna. Terima kasih Pak Yefta. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini saya bersyukur melihat Bapak Ibu semuanya sehat-sehat ya. Karena kita percaya ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap umat-umatnya. Dan sore hari ini, sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam materi ataupun kebenaran firman Tuhan, kembali saya mengajak kita semuanya menaikkan sebuah pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat
kasih Pak Efta. Biar kita terus menaruh pengharapan kepada Dia yang menjadi Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih, Merna. Pengharapan hanya ada pada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Baik. Baik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Saya akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk sebelum masuk dalam firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini Engkau izinkan kami kembali untuk bertemu dalam Zoom meeting ini bersama-sama dengan pelayanan Indonesia Timur melalui Pak Handoyo yang sudah mengulurkan tangannya memberi yang terbaik buat pertanian, peternakan, dan perikanan. Tuhan, sebelum kami menerima pengajaran daripada pertanian ini, izinkan kami untuk juga mendengar arahan dari firman-Mu, supaya semuanya berlandas pada kehendak-Mu yang terjadi. Bapa, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Alexander, biar urapan-Mu Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan, Papi. Puji Tuhan. Shalom semua. Selamat sore yang di bagian barat, selamat malam yang di bagian timur dan tengah. Ya, puji Tuhan, kita dapat kesempatan hari ini untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Ya. Terima kasih kepada Pak Andoyo, Pak Wisnu, Pak Kacung, 3 saudara kita, 3 bapak ini sangat perhatian untuk keadaan kita di Indonesia. Ya. Khususnya di bagian timur, ya. Yang seringkali kita ini kesulitan dalam hal pangan, padahal tanahnya subur. Nah, bagi saudara yang baru bergabung dengan kami semua saat ini, ya inilah kita dari Pelayanan Indonesia Timur dengan program Tante Rika, pertanian, perikanan, dan peternakan. Jadi Tante Rika bukan nama orang, makanya yang punya nama Rika jangan tersinggung, ini singkatan. Saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, sejak kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya perhatikan, dari Kejadian sampai Wahyu, ternyata papa kita itu bicara tentang makanan itu luar biasa. Dan yang dia sediakan selalu yang sehat. Ada makanan, ada binatang dan sayur tertentu yang Papa ciptakan bukan untuk kita makan, ya, tapi itu untuk kepentingan ekosistem ini. Tapi pada prinsipnya, pada dasarnya, Papa kita itu bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab untuk kita umat manusia ini supaya tidak kelaparan. Contoh, sebelum ada manusia, bahkan sebelum ada matahari, bintang dan bulan, di Kejadian 1 ayat 10-11, Papa kita sudah menyediakan sayur-sayuran, herbal, biji-bijian, green, dan buah-buahan untuk makanan manusia, yang mana manusia itu belum ada. Itu baru masa yang ketiga. Manusia ada di masa yang ke-6. Itu kita kagum dari Kejadian. Ya, pasal 1 ayat 11, 12. Dan seterusnya. Setelah ada matahari, bulan, bintang-bintang, Yahweh Tuhan ciptakan, baru ada binatang-binatang, baik yang terbang, burung-burung, baik yang melata, yang merayap, reptil di bumi, baik yang di laut,
Wih, di air luar biasa. Itu pun belum ada manusianya. Tapi Bapa yang sangat baik itu sudah menyediakan makanan. Di mana orangnya belum ada, kita belum ada. Sampai Musa dipanggil Tuhan untuk menuliskan fakta. Apa yang Tuhan ciptakan tidak semuanya kita makan. Lalu Tuhan menyuruh Musa menuliskan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini boleh kau makan. Yang itu, yang itu, yang itu, yang itu tidak boleh kau makan. Nah, zaman itu belum ada penelitian dengan teknologi yang sehebat sekian ratus tahun yang lalu baru muncul. Ternyata yang Yahweh Tuhan larang manusia makan itu memang tidak sehat. Karena itu vacuum cleanernya bumi dan vacuum cleanernya laut. Perhatikan. Untuk membersihkan bumi dari sampah-sampah yang dibuat oleh manusia dan sampah dasar laut. Dan binatang-binatang itu tidak boleh dimakan. Karena itu merusak kesehatan. Nah, salah satu. Akhir tahun 80-an, awal 90-an. Ketika penyakit autis, apa itu tidak berkembangnya otak anak. Ketika umur 2 tahun ke atas, baru ditemukan penyebabnya, salah satu penyebabnya. Ibu hamil terlalu banyak makan kerang-kerangan, ya binatang-binatang laut yang tidak boleh dimakan. Karena mereka itu kepiting, udang, cumi dan sejenisnya itu vacuum cleanernya laut. Dan binatang-binatang yang berkulit keras sejenis apa itu kerang dan sejenisnya itu makannya logam-logam, limbah manusia. Baru akhir 80-an awal 90-an ditemukan. Bayangkan menunggu sekian ribu tahun dulu setelah teknologi ada baru manusia tahu. Wih, Papa kita luar biasa ya. Musa begitu teliti. Nah terus, sepanjang penulisan perjanjian lama, makanan. Lalu doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Saudara, Papa kita luar biasa. Setiap kali Tuhan Yesus selesai mengajar, orang banyak maupun orang sedikit, perhatikan, pasti ada perintah. Beri mereka makan. Maka ketika mereka orang-orang tertentu ahli Taurat menolaknya, yaitu para pemungut cukai orang berdosa, tidak boleh masuk ibadah. Tapi Tuhan Yesus menerimanya. Itu di Lukas 15. Lalu makan bersama. Makan lagi. Tapi orang-orang Farisi ahli Taurat marah. Aduh, luar biasa. Tapi disediakan makan. Saudara perhatikan itu makan. Nah, yang kaget sampai Wahyu 22 ayat 2. Bayangkan sudah akhir penulisan kitab suci, Papa masih bicara tentang makan. Lihat ini, bahkan obat. Jadi unik. Kejadian pasal 1, permulaan kitab suci, permulaan firman Tuhan tertulis, itu sudah bicara tentang pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, herbal, biji-bijian dan buah. Di Wahyu 22, kitab terakhir di pasal terakhir kitab suci kita, Yahweh Tuhan masih bicara tentang makan dan obat. Lihat ayat 2 Wahyu 22. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, kota Yerusalem baru. Bayangkan di Yerusalem baru masih ada makanan dan obat. Ya, jangan lupa Kejadian 1. Sebelum ada manusia, Papa sudah menyediakan kebutuhan makan kita. Mengagumkan tanggung jawab Papa di surga. Maka itu
satu-satunya agama, izinkan saya berkata ini, satu-satunya agama yang memberitahu bahwa pencipta alam semesta, termasuk pencipta manusia, itu seorang ayah, Papa. Dan ini salah satu bentuk tanggung jawab dari seorang ayah untuk yang dikasihnya di muka bumi ini, sehingga kita nggak kekurangan makan. Saya baca Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, ini Yerusalem baru, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Wow. Seneng ya? Karena banyak orang bertanya, dari dua jenis pohon yang disebut khusus oleh Yahweh Tuhan Bapa kita di Taman Eden, orang tanya, lalu kemana pohon kehidupannya? Saudara, mengharukan. Ternyata Papa masih simpan pohon itu. Dan di akhir zaman ini, pohon kehidupan itu kembali lagi muncul. Justru di kitab terakhir, pasal terakhir kitab Wahyu. Keren gak Papa kita di surga? Ini sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Pak. Wow. Saya ulangi, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Jadi ada buah. Betul, memperhatikan makanan obat. Pak Pendeta Yeta sangat menyenangkan. Dan lihat kalimat berikut, masih ayat 2. Terima kasih Bapak. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dahsyat enggak saudara? Jadi makanan sehat disediakan, yaitu buah-buah dari pohon kehidupan. Terima kasih. Di akhir zaman kita masih dapat kesempatan untuk menikmati buah pohon kehidupan. Lalu Papa masih menyediakan obat untuk kita dari daun-daun. Ini tanggung jawab kita. Kalau nanti kita akan belajar bagaimana mengatasi penyakit di beberapa tumbuhan, ada seorang pakar yang akan mengajar kita sebentar. Ya, ini luar biasa. Bagian terakhir dari saya. Keluaran pasal 16. Kitab Keluaran pasal yang ke-16. Ini dahsyat sekali. Keluaran pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13. Mulai. Keluaran 16 ayat 13. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Saudara masih ingat kisahnya? Ini kisah yang jelek. Israel bersungut-sungut, maki-maki Musa, ngomel. Kenapa kamu bawa kami ke sini di padang gurun yang tandus gersang? Enak di Mesir, kami bisa makan semangka, bawang putih, makan macam-macam. Ya, nanti saudara cari sendiri. Musa juga bingung. Dari mana mau dapat daging di padang gurun begini? Apalagi mereka berjalan. Dan jumlah mereka kurang lebih 4 juta orang loh saudara. Mau makan daging bagaimana? Tapi ini kasih Papa. Walaupun mereka bersungut-sungut, maki-maki, marah, Papa tetap bertanggung jawab memberikan daging untuk kekasih-kekasihnya. Ya, tapi jangan ditiru loh. Karena dalam kitab Bilangan dikatakan begitu rakusnya mereka makan daging burung puyuh itu. Sampai keluar dari hidungnya. Waduh, orang Jawa bilang gila nih.
Karena rakusnya mereka. Rakus. Tapi papa tetap baik. Kebutuhan makan dipenuhi. Ini hebatnya. Maka itu pelayanan Indonesia Timur yang diprakarsai, diberikan visi ini oleh Tuhan kepada Pak Handoyo, Pak Kacung, Pak Wisnu. Ini pelayanan yang luar biasa. Kagum setiap Senin bisa mendapatkan ahli-ahli expert di bidangnya. Ternyata di Indonesia banyak orang-orang hebat di bidang gizi, kesehatan tanaman dan semuanya. Ayat 14, masih 13, maaf. Dan pada waktu pagi, jadi dari pagi sampai sore, mereka rebutan burung puyuh itu. Dan pada waktu pagi, maaf, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Wajar ada embun, tapi lihat setelah embun itu hilang. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus. Seperti embun beku di bumi. Aneh, belum pernah ada di dunia. Maka itu Israel bingung, apa ini? Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain. Ayat 15 ya, Keluaran 16. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Yahweh kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Yahweh, pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Saudara, ini dahsyat sekali. Memang tidak ada bukti, karena mana itu sudah tidak ada. Tapi yang membuktikan adalah 40 tahun mereka tidak punya stok sayur, stok daging, stok telur, tidak ada. 40 tahun. Dari generasi satu muncul generasi berikut, yang tua meninggal, yang muda lahir. Itu 40 tahun. Berjalan di tengah teriknya panas padang gurun kalau siang, di dinginnya malam padang gurun, walaupun ada tiang awan, tiang api. Tapi mana itulah yang membuat mereka sehat kuat. Maka kesimpulan dari orang Israel, dan saya percaya juga, ternyata di dalam mana, ya bentuknya kita nggak tahu, tapi Keluaran 16 tadi menulis. Tawar, nggak ada rasanya. Tapi di dalam mana itu, semua nutrisi, semua gizi, semua vitamin untuk keperluan ibu hamil, bayi-bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai orang lanjut usia. Di dalam mana itu lengkap. Tidak ada pabrik farmasi manapun di dunia bisa menduplikasi atau membuat mana. Tidak ada. Keren ya saudara. Tapi ada peraturan. Harus ngambil secukupnya. Catat, secukupnya. Tidak boleh ngambil lebih. Apalagi rakus. Baca terus perjanjian lama. Ada yang malas bangun pagi besok. Mereka kumpulkan hari ini untuk besok. Firman Tuhan berkata, busuk jadi ulat, nggak bisa dimakan. Maka itu dalam pengajaran doa Bapa kami, oh terima kasih Bapa,
Ampuni kami yang rakus dan geragas ini. Ampun. Catat. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Iya, Filipus, itu obat. Bayangkan tipis-tipis itu bisa mengenyangkan dan menyehatkan tubuh. Wih, mereka bisa berjalan 40 tahun. Terima kasih, Bapak. Nah, jadi yang rakus ini yang merusak alam yang Bapak ciptakan. Rakus. Karena orang-orang rakus maka muncul pupuk-pupuk pestisida, bahan-bahan kimia yang merusak. Yang merusak. Yau, idaman, lama ini Papa nggak dengar kamu. Karena orang rakus. Tanah, bumi yang begitu diberkati menjadi rusak. Tanah kesuburannya mati karena bukan dieksplorasi tapi dieksploitasi. Bukan diolah dan dikelola, tapi digali, dikeruk hanya untuk kepentingan segelintir orang dan untuk satu masa saja. Rusak. Ayo hari ini kita bertobat. Jadi doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Jangan lupa. Betul, rakus itu sumber penyakit. Ketika manusia tidak bisa berkata cukup, disitulah kehancuran terjadi. Ketika suami istri nggak bisa berkata cukup dengan pasangannya, pasti terjadi perselingkuhan. Ketika bajingan-bajingan perampok uang rakyat itu termasuk pejabat Kristen, dengar ini. Engkau tidak bisa berkata cukup, yang bukan hakmu kau makan sekalian. Ngeri. Saudara perhatikan. Wih, mana ini sangat menjadi berkat buat kita semua. Dan percayalah, sampai hari ini mana itu masih ada. Pasti saudara tanya, terus di mana? Nah, mana itu berupa firman Tuhan. Katakan amin. Mana itu berupa firman Tuhan. Kalau kita makan tiap hari, hidup ini pasti sehat. Turuti semua yang tertulis di dalamnya. Kalau dia minta kita mengampuni, ampuni. Karena tidak mengampuni itu merusak. Terima kasih. Ya, ada yang bilang orang Sulawesi berenggelojo, rakus. Itu pabriknya penyakit. Terima kasih Bapa di surga. Bumi ini cukup untuk kami nikmati, bukan untuk kami eksploitasi, kami bongkar, kami gali. Ayat terakhir yang saya paling suka, ayat ini menolong kita. Kejadian 8 ayat 22. Ayo kita lihat. Setelah ini saya kembalikan pada Pak Yefta. Kejadian 8 ayat 22. Terima kasih Bapak. Amin ya Abed. Ini anak saya dari Semarang. Puji Tuhan. Ya Wan ya. Yes. Kejadian 8 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Tak berhenti-henti musim dingin dan musim panas. Tak berhenti-berhenti kemarau dan hujan. Siang dan malam. Selama bumi masih ada. Puji Tuhan. Jadi selama masih ada bumi kita nggak kelaparan. Kalau kita kelola dengan baik. Puji Tuhan. Kalau nanti kita akan diajar seorang pakar. Ya tentang penyakit itu. Penyakit tumbuhan supaya kita bebas. Tuhan Yesus memberkati. Semua kita hidup di dalam kebenaran. Dalam kemenangan yang Tuhan sediakan. Jangan lupa mana itu masih ada berupa firman Tuhan. Shalom.